Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Baik, di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai kesehatan gigi dan mulut untuk mata kuliah advokasi promosi kesehatan dengan dosen pengampu Ner Asep Rahman SKM MKes. Berikut adalah anggota dari kelompok 6. Sekarang kita masuk dalam latar belakang yang dimana kesehatan gigi dan mulut adalah keadaan di mana mulut, gigi, dan unsur-unsur yang berhubungan dalam rongga mulut dalam kondisi sehat yang memungkinkan seseorang untuk melakukan fungsi penting seperti makan, bernapas, berbicara, dan berinteraksi sosial. Kesehatan gigi dan mulut juga mencakup dimensi psikososial seperti kepercayaan diri, kesejahteraan, dan kemampuan bersosialisasi dan bekerja tanpa rasa sakit dan ketidaknyamanan. Selanjutnya kita masuk pada isu-isu kesehatan gigi dan mulut di Indonesia. Yang pertama yaitu beban kesehatan global, di mana diperkirakan penyakit mulut memengaruhi hampir 3,7 miliar orang. Nah, karies gigi atau kerusakan gigi yang tidak dirawat pada gigi permanen merupakan kondisi kesehatan paling umum menurut Global Burden of Disease 2021. Selanjutnya adalah akses dan biaya, di mana sebagian besar negara berpenghasilan rendah dan menengah tidak memiliki layanan yang memadai untuk mencegah dan mengobati kondisi kesehatan mulut. Selanjutnya, ketimpangan sosial di mana penyakit mulut secara tidak proporsional memengaruhi masyarakat miskin dan juga masyarakat kurang beruntung secara sosial. Dan yang terakhir, tantangan akses layanan, di mana distribusi tenaga kesehatan gigi dan mulut yang tidak merata dan kurangnya fasilitas kesehatan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan penduduk di sebagian besar negara menyebabkan akses terhadap layanan kesehatan gigi dan mulut primer seringkali rendah. Nah, kita masuk dalam fakta terkait kesehatan gigi dan mulut di Indonesia. Dalamnya beban global. WHO 2022 sekitar 3,5 miliar orang di dunia mengalami penyakit gigi dan mulut. Indonesia menempati peringkat kedua di Asia Tenggara dalam pengeluaran perawatan kesehatan gigi setelah Singapura. Nah, akses layanan hanya 11,2% penderita masalah gigi dan mulut yang berobat ke tenaga medis. Hambatan berobat yaitu biaya, waktu tunggu lama, rasa takut, mengobati sendiri atau ke tukang gigi. Ya, kita masuk dalam situasi di Indonesia atau SKI 2023. Masalah gigi dan mulut pada penduduk lebih dari 3 tahun yaitu 56,9%. Prevalensi karies gigi yaitu 88,8%. Indeks DMF atau kerusakan gigi permanen yaitu ada penurunan sejak 2018, namun masih tinggi pada kelompok umur 3-4 tahun, 5 tahun dan lebih dari 35 tahun. Perilaku masyarakat, kebiasaan menyikat gigi setiap hari meningkat dari 94,7% dalam 2018 menjadi 95,6% dalam 2023. Menyikat gigi 2 kali sehari dengan waktu yang benar atau pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur meningkat dari 2,8% menjadi 6,2%. Dampak ekonomi, biaya tinggi perawatan gigi ditambah kerugian produktivitas kerja berpotensi menimbulkan keraguan ekonomi yang besar bagi negara. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan gigi. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan gigi yaitu yang pertama, makanan. Kurangnya makanan serba manis seperti permen dan coklat merupakan contoh makanan penyebab kerusakan gigi. Berkumur dengan menggunakan air putih dapat mengurangi sisa makanan yang lengket pada permukaan gigi. Kemudian makan buah-buahan berair dan mengandung serat tinggi, baik untuk kesehatan gigi. Yang kedua, hindari makanan yang terlalu asam. Asam bersifat merusak gigi, demikian juga dengan makanan yang serba asam. Yang ketiga, hindari makanan keras, terlalu panas, dan terlalu dingin. Gigi juga dapat
rusak karena makanan yang keras, terlalu panas, atau terlalu dingin. Gigi yang rusak ditandai dengan rasa ngilu ketika menyantap makanan yang terlalu manis, panas, atau dingin. Nah, hindari makanan yang mengandung fluor tinggi. Anak-anak yang memakan makanan berfluor tinggi akan mengalami gangguan berupa gigi berwarna abu-abu kusam dan kadang-kadang terdapat bercak putih fluorosis. Makanan yang mengandung mineral, kalsium, fluor, dan fosfor serta vitamin A, C, D, dan E diperlukan untuk pertumbuhan gigi. Makanan tersebut harus dikonsumsi dalam jumlah yang cukup agar gigi menjadi sehat. Selanjutnya ada minuman. Minuman teh dan kopi kurang baik untuk kesehatan gigi. Terutama banyak minuman kopi dan teh dapat menimbulkan flek berwarna coklat pada permukaan gigi. Selain itu, minuman bersoda dapat menyebabkan karies gigi karena mengandung banyak gula. Jika terpaksa harus minum yang bersoda, usahakan untuk membersihkan sisa gula pada gigi. Selanjutnya yang ketiga ada rokok. Pada rokok terdapat berbagai bahan kimia yang biasanya disebut tar. Jika tidak dibersihkan, timbunan tar tersebut pada permukaan gigi menjadi berwarna coklat kehitaman dan juga menimbulkan bau mulut yang kurang sedap. Selanjutnya ada stakeholder yang terkait dengan kesehatan gigi dan mulut. Yang pertama ada pemerintah dan regulasi. Nah, pemerintah dan regulasi ini mencakup Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan, BPJS, dan juga BPOM. Yang kedua ada tenaga kesehatan. Nah, tenaga kesehatan mencakup dokter gigi, perawat gigi, dan juga tenaga kesehatan masyarakat. Yang ketiga ada pendidikan dan penelitian. Nah, ini mencakup Fakultas Kedokteran Gigi dan juga lembaga riset. Yang keempat ada organisasi profesi. Nah, ini mencakup PDGI atau Persatuan Dokter Gigi Indonesia dan juga asosiasi spesialis. Yang kelima, masyarakat dan pasien. Nah, ini mencakup individu, sekolah, dan juga komunitas. Selanjutnya, yang keenam ada swasta dan industri. Nah, swasta dan industri ini mencakup klinik, rumah sakit, industri produk gigi, dan juga makanan dan minuman. Nah, yang terakhir yang ada media dan LSM. Ini mencakup penyebaran dan edukasi dan advokasi. Kesimpulan yang dapat disimpulkan adalah tren masalah kesehatan gigi dan mulut pada SKI tahun 2023 mengalami penurunan dibandingkan Riskesdas 2018. Walaupun tidak terpadu signifikan, upaya peningkatan derajat kesehatan gigi dan mulut yang optimal harus lebih diperhatikan. Di setiap usia, sasaran sesuai siklus hidupnya, terdapat perbedaan perlakuan untuk setiap siklus hidup. Perawatan gigi dan mulut berbeda untuk bayi, balita, ibu hamil, orang dewasa maupun lansia. Oleh karena itu, meningkatkan status kesehatan gigi dan mulut di Indonesia membutuhkan penanganan yang tepat, yaitu dengan meningkatkan akses layanan kesehatan gigi dan mulut yang merata serta masyarakatkan oral health literacy.